Pengalaman telekomunikasi kontak beri supernatural berlangsung kembali pada Melon Cornell pada kalender ini, Selasa 14 September 2021. Pengalaman telekomunikasi kontak beri supernatural ini berlangsung menyatakan selama jaringan untuk pembuktian tersangka supernatural Human Commanding Grave yang mengacu kepada tanggal 16 pelakon skala. Maupun tentu menyatakan keterkaitan juga kepada orang-orang gila di jalanan yang mengaku memiliki hubungan dengan nama Melon Cornell. Kontak menyatakan mereka yang tidak perlu dikubris dengan keterkaitan dengan rumah sakit jiwa. Kontak terus menyatakan Entertainment Nasional Indonesia Jakarta menimbulkan juga konferensi 16 pelakon skala ini pada tahun-tahun sekarang ini. Pengalaman telekomunikasi kontak berlangsung yang definitif dicenderungkan diarahkan kepada Melon Cornell ataupun Entertainment 16 pelakon skala ini. Kontak menyatakan ketersangka tersebut menyangkut juga konspirasi ataupun polemik kebingungan tentang gerakan Partai Komunis Indonesia keturunan mereka di tahun-tahun milenium. Karena kontak terus menyatakan ketersangka tersebut atas nama mereka, keturunan ataupun anak-anak Partai Komunis Indonesia zaman DNI dan juga keterkaitan suku lokal di masa tersebut. Orang Batak ataupun juga tentang DNI dan juga untuk Suropati. Kontak menyatakan mereka ini definitif terindikasi berhimpun dengan logo lambang PKI sejak tahun-tahun sebelum 2008. Sebetulnya mereka berkaitan tentang dendam ataupun juga kebencian kepada Adi Bana Merdeka. Kontak menyatakan keterkaitan RPK ataupun juga perkara supernatural ini yang mereka ataupun mobilisasi secara laten ataupun secara nyamar pengalaman telekomunikasi kontak bodi supernatural terhubung. 16 Discovery ini perlu untuk menyelenggarakan konferensinya karena berkaitan kesimpang siuran maksud dan tujuan ketersangkaan tersebut. Kontak menyatakan stasiun unitas mereka sudah dikenali sepertinya berhimpun kepada logo lambang PKI lama. 16 Discovery ini menyatakan kebingungan ataupun juga memerlukan dukungan untuk pengurusan perkara status identitas tersangka mereka. 16 Discovery ini pada momen tahun-tahun milenium. Di kalender ini 14 September 2021, di mana kontak terus menyatakan mereka termasuk juga keluarga orang-orang gila di jalanan. Orang gila di jalanan itu adalah keluarga Partai Komunis Indonesia lama. Kontak menyatakan seperti demikian. Dengan juga kontak terus menyatakan keterkaitan mereka dengan oknum-oknum kepegawaian pemerintahan yang juga termasuk berlogo lambang tersembunyi tersamar-samar PKI lama. Kontak menyatakan bapaknya, kakeknya, ataupun juga sanak saudaranya. Kontak menyatakan mereka ini sepertinya bertujuan untuk membalas dendam kepada keluarga Adi Bana Merdeka Gitu Suka, kebencian kepada keluarga Adi Bana Merdeka Gitu Suka dengan kamuflase maksud perkara ataupun juga alasan persoalan perjumpaan pengalaman telekomunikasi kontak bodi supernatural berlangsung yang beragam-ragam seperti juga masalah Universitas Sumatera Utara ataupun keterkaitan juga tentang merangkaian usaha tambal ban dan pembengkelan yang berlangsung. Kontak menyatakan bahwasanya nama Melon Cornell definitif merupakan target ataupun sasaran mereka yang ditipu secara duduk perkara. Kontak terus menyatakan berkemungkinan besar mereka berlogo lambang PKI lama, keluarga PKI lama, yang terkaitan juga perkembangan ataupun juga status identitas mereka di tahun-tahun milenium. Ada yang merupakan oknum-oknum kepegawaian, ada juga yang menyangkut pada Universitas Sumatera Utara, ada juga menyangkut residivis bidang usaha tambal ban atau perbengkelan sejak tahun 90 lalu tahun 2010. Kontak menyatakan mereka ini sepertinya berdomisili alamat di Kota Madya Medan dengan konteks terbaru mereka pada kepartaian PDI Perjuangan. Kontak menyatakan mereka berkaitan dengan PDI Perjuangan ataupun nama Ibu Megawati Soekarno Putri. Aktivitas ketersangkaan supernatural Human Commanding mereka dikenali hingga pada momen konferensi internet AI 1660 Discovery.
di mana kontak terhubung kepolisian dan juga kontak pengalaman telekomunikasi atas nama Irwan Cornel menyatakan ataupun mengindikasikan mereka bertujuan untuk membalas dendam keluarga Adi Bana Merdeka kepada nama korban keluarga Adi Bana Merdeka Titik Suka. Untuk menyatakan mereka merupakan himpunan bersama yang laten ataupun juga menyamar-nyamar dalam keseharian komunikasi mereka kepada keluarga Merdeka ataupun Adi Bana Merdeka Titik Suka. Mereka ini seperti salah satunya berasal dari suku lokal Kota Medan, ada juga berasal dari suku Jawa yang berdomisili di Kota Medan, ataupun juga termasuk orang-orang gila di jalanan tersebut. Kota menyatakan mereka juga keterkaitan kepada oknum-oknum kepegawaian pemerintah, menyangkut keturunan kepada PKI lama juga, dan juga menyangkut kepada Universitas Sumatera Utara. Kota menyatakan pada tahun-tahun pengurusan perkara Supernatural selama 1660 Kapolri ini, mereka diketemukan berniat ataupun mensasarkan aktivitas kejahatan mereka bertujuan mengangkap-angkapkan diri dengan nama Irwan Cornel, anak kandung dari Adi Bana Merdeka Titik Suka, PKI Pangkostrat pemberantas G30 PKI yang telah lama berlalu. Kota menyatakan mereka ini berkaitan juga dengan maksud dan tujuan kepada Universitas Sumatera Utara, di mana Irwan Cornel dijadikan kambing hitam ataupun juga keterkaitan kepada nama Adi Bana Merdeka Titik Suka kembali. Orang-orang gila di jalanan termasuk itu mereka. Nah, konteks ini, konferensi ini dinyatakan penting untuk dilangsungkan guna investigasi lanjutan ataupun juga pembuktian tentang pernyataan konferensi nama Irwan Cornel pada momen kalender ini. Hari Selasa 14 September 2021. Pengalaman telekomunikasi kontak beri supernatural tersambung kepada nama Irwan Cornel menyatakan nama Irwan Cornel definitif berstatus sebagai alibi utama juga di momen-momen pengurusan eksistensi pengalaman perkara ketersangkaan supernatural Human Commanding Grip apa ini. Dengan konten lanjutan juga untuk konfirmasi mengaku menemukan nomor termasuk dalam kitab di dunia pada apa ini pada Alien Family International ini Amerika Serikat, Eropa dan Arab Israel melalui jaringan internet sosial media masa kini. Konten menyatakan Irwan Cornel memang layak ataupun diakui untuk pembuktian pengurusan keuangannya terkait statusnya sebagai korban utama dari kejahatan aktivitas supernatural Human Commanding Grip dan juga merintis eksistensi perkara supernatural sosial di tahun-tahun milenium ini yang klaim tudingan ketersangkaan kepada Human Commanding Grip serta juga status kami kita perkara-perkara lain yang mengikutinya atas nama para pelaku ataupun tersangka, seperti juga maraknya usaha tambal ban ataupun perbengkelan yang berlangsung pada tahun-tahun sekarang ini, dan juga masalah pertemanan ataupun berpacar-pacaran secara kaula muda ataupun anak-anak mahasiswa-mahasiswi. Kota menyatakan bahwa semua itu mencurigakan berkaitan pada kegiatan aktivitas keturunan ataupun keluarga PKI lama yang menginginkan untuk balas dendam atau revenge dendam lama kepada Adi Bana Merdeka LPK Pangkostrat Pemberangus G30 PKI. Kontak terhubung menyatakan bahwa mereka sangat dendam sekali karena keterkaitan pembantaian PKI yang dilangsungkan oleh LPK Adi Bana Merdeka Titik Suka. Lalu kemudian LPK Pangkostrat Adi Bana Merdeka Titik Suka ini lenyap dari peredaran di ibu kota Jakarta ataupun menghilang setelah kepangkatan kejeneralan LPK beliau. Kontak menyatakan keturunan dari PKI itu yang lalu kemudian menyebar-nyebar di wilayah-wilayah Indonesia untuk mencari domisili kediaman alamat Adi Bana Merdeka Titik Suka. Kontak menyatakan Adi Bana Merdeka Titik Suka ini ditemukan oleh keluarga PKI lama tersebut berdomisili alamat di Kota Medan, dan lalu kemudian mereka merencanakan untuk mengupayakan urusan mereka pada Adi Bana Merdeka Titik Suka dengan tahapan juga menyangkut nama Irwan Cornel, anak kandung dari Adi Bana Merdeka Titik Suka tersebut. Sejak masa-masa sekolah nama Irwan Cornel di SMU ataupun juga menyangkut tentang masa-masa kuliah dari nama Irwan Cornel di Universitas Sumatera Utara. Kontak terhubung menyatakan mereka ini definitif orang-orang PKI lama, di mana mereka adalah pihak yang berhubungan dengan nama Irwan Cornel. Keterkaitan perkara ketersangkaan supernatural Human Commanding Grip ini atas nama mereka, di mana mereka merupakan kelompok yang beranggotakan ataupun berkelompok orang per orang variatif latar belakangnya. Ada yang berasal dari Karo, ada yang berasal dari Batak, ada juga yang berasal dari Jawa dan sebagainya.
Kontak menyatakan berkemungkinan besar secara kehimpunan mereka itu terhimpun kepada satu logo yang sama, PKI Lama. Kontak menyatakan mereka ini adalah keturunan dari orang-orang PKI Lama yang terindikasi sangat kuat melakukan aktivitas tersangka Supernatural Human Commanding Ghost Grave yang dimasukkan oleh TNI 1660 Current Discovery ini untuk tujuan membalas dendam kepada RPK Pangkostrat Adi Bana Merdeka Gitu Suka. Di tahun-tahun milenium ini, di mana keterkaitan kepada kami hitam persoalannya, anak kandung dari Adi Bana Merdeka Gitu Suka, nama Irwan Cornel, yang pernah berkuliah di Universitas Sumatera Utara, mengambil bagian Fakultas Hukum. Kontak menyatakan keterkaitan juga keterkenalan ketokohan kemahasiswaan Universitas Sumatera Utara, nama Irwan Cornel. Di tahun-tahun perkuliahan, nama Irwan Cornel, di mana perlu dikenali juga keterkaitan hal tersebut menyangkut kepada mereka, orang-orang PKI Lama tersebut. Kontak menyatakan mereka ini berkaitan juga dengan ketokohan keterkenalan kemahasiswaan Irwan Cornel di Universitas Sumatera Utara pada masa-masa perkuliahan Irwan Cornel. Hingga tahun 2021 ini, di mana Irwan Cornel masih menjadi pertemanan yang diakui dan menyangkut kepada persoalan supernatural rintisan melalui internet ID 1666 Discovery. Kontak menyatakan terbaru mereka memiliki base camp bidang usaha tambal ban ataupun perbengkelan yang marak terjadi di tahun-tahun sekarang ini. Mereka ini adalah pihak yang sesungguhnya berstatus saboter bidang usaha tambal ban perbengkelan dengan mengorbankan nama korban, nama usaha tambal ban, nama Irwan Cornel sejak tahun 2008 hingga tahun 2021 ini. Kontak terus menyatakan salah satu dari anggota ataupun juga kelompok ketersangkaan Human Commanding Ghost Grave tersebut berdasarkan kontak terhubung kepolisian Indonesia ataupun juga jaringan pembuktian sosial bersupernatural yang menghubungi nama Irwan Cornel adalah anak dari DNID dan Untung Suropati. Kontak menyatakan ketersangkaan Human Commanding Ghost Grave malam ini yang mensasarkan mentargetkan nama korbannya, nama Irwan Cornel, termasuk juga anak kandung dari DNID dan Untung Suropati. Kontak menyatakan demikian. Mereka ini adalah salah satu pentolan ketersangkaan pelaku aktivitas supernatural Human Commanding Ghost Grave yang dimasukkan oleh nama Irwan Cornel. Teroris campak melindungi dengan metode kejahatan mengkamuflasikan aktivitas supernatural dengan beragam segmen-segmen persoalannya, di mana kontak terus menyatakan mereka berkaitan kepada pemerintah nasional Indonesia juga ataupun juga tentang politik nasional Indonesia yang juga menyangkut kepada Megawati Soekarno Putri ataupun PDI Perjuangan. Kontak menyatakan keterkaitan kepada nama Adi Bana Merdeka Gitu Suka, Pangkostrat, RPK, Pemberantas G30 SPKI. Definitif, fix. Kontak ini dinyatakan demikian. Kontak terhubung atas nama kepolisian ataupun juga pemerintah nasional Indonesia Jakarta yang menghubungi nama Irwan Cornel bahwa mereka itu ketersangka tersebut adalah orang-orang yang berstatus keturunan PKI Lama, DNID dan Untung Suropati. Kontak menyatakan mereka termasuk orang Batak itu pun termasuk, orang Karo pun termasuk, orang Nias itu pun termasuk, di mana mereka juga berhimpun dalam bidang usaha tambal ban perbengkelan yang dimasukkan oleh nama Irwan Cornel. Mereka juga tentang keturunan ataupun anak-anak mereka yang berkamuflase pertemanan ataupun berpacar-pacaran lalu kemudian mesum-mesuman di kos-kosan. Kontak menyatakan itu semua juga terkait kepada keluarga PKI Lama, di mana mereka mensasarkan ataupun mentargetkan nama Irwan Cornel yang berstatus sebagai anak kandung dari Pangkostrat RPK Adi Bana Merdeka Gitu Suka, pemberantas gerakan 30 September kudeta Partai Komunis Indonesia atas nama Untung Suropati dan DNID, di mana juga menyangkut juga kontak terus menyatakan atas nama Nasakom ataupun Insinyur Soekarno ataupun keluarga Soekarno, di mana Megawati Soekarno Putri ikut juga sebagai bagian dari kelompok mereka. Keterkaitan kepada PDI Perjuangan atau juga tentang dendam lama. Kontak menyatakan ini keterkaitan kepada dendam lama. Pangkostrat Adi Bana Tempur, Adi Bana Merdeka, istilahnya demikian. Maaf, saya diimbang-imbangi dalam konferensi ini masih juga terhubung. Saya ulangi lagi. Kontak terhubung menyatakan Adi Bana Merdeka Ginting Suka ini adalah orang yang diingat mereka berstatus sebagai pimpinan ataupun Pangkostrat RPK yang memberangus G30 SPKI. Keterkaitan kepada Cakra Binoa,
panitiaan ataupun grup kecil dari resimen pimpinan Komando Angkatan Darat atas nama Pangkostrat Adi Bana Merdeka Getih-Suka untuk menyatakan bahwa mereka ini dendam sekali dengan Adi Bana Merdeka Getih-Suka keterkaitan eksekusi kudeta PKI tersebut, di mana kudeta PKI tersebut benar-benar digagalkan oleh Adi Bana Merdeka dengan pemberangusan seluruh anggota PKI. Untuk menyatakan mereka menginginkan balas dendam ataupun juga membunuh, mengincar, untuk menyatakan mengincar bukan membunuh, seperti mengincar ataupun mensupranatural atau mensantet, berdukun, bermain supranatural untuk mengincar keluarga merdeka, keluarga Adi Bana Merdeka, seperti berkamuflase. Untuk menyatakan keterkaitan politik juga, politik nasional Indonesia, keterkaitan PDI Perjuangan, keterkaitan Megawati Soekarno Putri, di mana Adi Bana Merdeka Getih-Suka merupakan pointer ataupun juga balas dendam di tahun milenium ini. Untuk menyatakan demikianlah keterkaitan mereka, keterhubungan mereka secara basic kepada nama Irwan Cornel yang definitif berstatus anak kandung dari Pangkostrat RPK Adi Bana Merdeka Getih-Suka. Pimpinan Cakrawirawan yang mengeksekusi gerombolan DNID dan Untung Suropati. Mana konteks terus menyatakan gerombolan kelompok mereka termasuk juga Insinyur Soekarno, keterkaitan Nasakom ataupun juga pengkudetaan Hindu Ganesha ataupun Pancasila. Untuk menyatakan pada waktu itu Adi Bana Merdeka Getih-Suka merupakan pihak yang kontra dengan Partai Komunis Indonesia ataupun Nasakom. Adi Bana Merdeka Getih-Suka adalah pengusung Hindu Ganesha ataupun Pancasila, di mana perseteruan tersebut berlangsung hingga kepada momen eksekusi gerombolan kudeta 30 September Partai Komunis Indonesia. DNID dan Untung Suropati untuk menyatakan kira-kira serupa demikian. Hal pemberangusan tersebutlah yang menjadi dendam mereka, karena keterkaitan Adi Bana Merdeka Getih-Suka ini dinyatakan cukup sadis ataupun cukup sempurna dalam menghabisi seluruh anggota PKI. Semuanya itu dihabisi. Keterkaitan juga tentang supranatural mereka. Untuk menyatakan Adi Bana Merdeka Getih-Suka ini juga merupakan sosok yang diingat berstatus bukan dari orang Jawa, non Jawa Adi Bana Merdeka Getih-Suka ini, namun berstatus sebagai pimpinan Pangkostrat dan melakukan eksekusi pemberangusan gerakan kudeta PKI. Untuk menyatakan serupa demikian. Untuk terhubung ini menginginkan untuk konfirmasi investigasi lanjutan atau pembuktian tentang pernyataan di momen kalender ini. Apakah memang mereka ini adalah ketersangkaan yang berkaitan dengan Partai Komunis Indonesia Lama, keluarga PKI Lama, ataupun juga menyangkut kepada PDI Perjuangan atau Ibu Megawati Soekarno Putri. Karena konteks terhubung menyatakan berkemungkinan besar nama Irwan Cornel sejak tahun 2008 berhubungan dengan Megawati Soekarno Putri, keterkaitan PDI Perjuangan ataupun juga keterkaitan kegiatan ekstrakurikuler, gerakan mahasiswa, tokohan keterkenalan kemahasiswaan Universitas Sumatera Utara, nama Irwan Cornel di tahun-tahun perkuliahan nama Irwan Cornel. Di mana konteks terhubung menyatakan secara kelanjutannya Irwan Cornel ini sepertinya berhubungan dengan tersangka ataupun pelaku yang berstatus keluarga anggota PKI Lama, orang-orang PKI Lama, keluarga DNID dan Untung Suropati. Keterkaitan juga kepada nama inisial Rido Garcia. Konteks terhubung menyatakan terbaru nama Rido Garcia, di mana konteks menyatakan Rido Garcia ini merupakan anak dari anggota Gerwani ataupun anggota Partai Komunis Indonesia perempuan yang berketurunan orang kulit putih. Konteks menyatakan pada masa tersebut ada juga anggota PKI yang merupakan keturunan orang kulit putih, termasuk mereka sebagai bagian dari momentum eksekusi pemberangusan kudeta PKI atas nama Untung Suropati dan Insinyur Soekarno. Konteks menyatakan Pangkostrat Adi Bana Merdeka Getih-Suka merupakan sosok yang serupa Westerling, menghabisi secara sadis serupa seperti Khmer Merah. Konteks menyatakan Adi Bana RPK ini serupa ini seperti Khmer Merah dalam pemberangusan gerakan kudeta Untung Suropati dan Nasakom. Adi Bana Merdeka Getih-Suka dinyatakan tidak tanggung-tanggung dihabisi, diberantasnya sampai kepada pembunuhan anggota-anggota PKI tersebut, rentetan-rentetan senjata dan juga peledakan-peledakan markas penghimpunan, rapat-rapat
dari anggota ataupun Untung Suropati untuk menyatakan di mana mereka suka ini pada masa momentum pemberangusan PKI tersebut tidak sungkan-sungkan orangnya, dihabisinya sampai demikian sadislah pokoknya. Demikianlah dendam kami kepada Pangkostrat, di mana Bapak Pangkostrat Adi Sarwo ataupun juga Adi Suci, Adi Merdeka, Adi Tempur ini menghilang sejak zaman Super Semar. Pada saat Super Semar, Kolonel Letnan Soeharto untuk menyatakan dia itu letnan waktu itu Soeharto, di mana dia menyelenggarakan Super Semar dan Pangkostrat menghilang dari peredaran. Sama sekali tidak tahu kemana limbahnya, di mana kontak terhubung dia diketemukan berdomisili di hutan raya Universitas Sumatera Utara. Di USU dia berdomisili dan menjabat dia sebagai rektor Universitas Sumatera Utara. Hal yang mencengangkan bagi Kolonel Soeharto kontak menyatakan dia itu kolonel, baiklah pokoknya zaman Super Semar ya, saya usahakan untuk konferensinya bagaimana ini sebenarnya. Dan lalu kemudian di mana mereka suka ini dicari-cari oleh anak-anak anggota PKI lama tersebut. Dia itu adalah pimpinan Cakrawirawa yang tidak mau bertanggung jawab. Dia itu bernama Adi Suci, Adi Tempur itu. Dia pergi menghilang dari Jakarta dan meninggalkan Super Semar palsu ini. Super Semar itu dibacakan tanpa kehadiran Pangkostrat. Adi Merdeka pergi meninggalkan Jakarta dan lalu diketahui berdomisili alamat di hutan raya USU. Di USU sana, di hutan rimba Sumatera Utara itu. Kontak menyatakan disitulah Pangkostrat bersembunyi dan menaungi hutan raya tersebut. Lalu kemudian tidak mau bertanggung jawab ataupun tidak mengaku berdomisili di hutan raya Universitas Sumatera Utara. Untuk menyatakan berkaitan tentang hal tersebut, persoalan supernatural apa ini. Ketersangkaan Himen Komandinggo Sugrave, di mana kami sebagai anak-anak dari anggota Partai Komunis Indonesia Lama berhimpun dan menginginkan tahun-tahun ini untuk pengejaran Pangkostrat gila itu yang menghancurkan keluarga kami. Untuk menyatakan itu bom meledak berentek di zaman Soekarno atas nama Pangkostrat. Adi Ginting, Adi Suci, kontak menyatakan Adi ini serupa ini seperti Westerly, sama seperti Khmer Merah. Dia menghabisi seluruh anggota PKI tanpa nanggung rentetan senjata itu, gerondongan senjata itu, dan cukup sadis lah di depan kami. Bapak kami mati ditembaki Adi Merdeka di rumah, di halaman rumah, di jalan. Adi ini sadis seperti Khmer Merah. Dia seret-seret orang tua kami, secara orang tua kami itu orang yang berpangkat, bukan sipil kami. Kami ini adalah anak dari anggota kemiliteran Indonesia, RPK. Nah, dia bawa orang tua kami secara sadis, serupa seperti anjing. Dia berondong dengan senjata dan dia maki-maki seakan-akan kami bukan keluarga militer. Adi Bana Merdeka merupakan incaran kami untuk persoalan G30 PKI, di mana film G30 PKI itu sampai tahun milenium ini sama sekali tidak digubris oleh Adi Merdeka. Dia itu Pangkostrat yang bernama Sarwo Edi, tapi dia mengaku sebagai rektor di Universitas Sumatera Utara. Di tahun-tahun berlalu, dia itu bersembunyi di hutan raya USU di Sumatera Utara itu. Dia bersembunyi dan tidak mengaku bertanggung jawab untuk pemberangusan orang tua kami. Kami sudah sering memaparkannya di televisi, menjelaskannya bahwa kami ini korban keganasan Pangkostrat. Pangkostrat menghabisi kami, tapi mengapa Pangkostrat tidak pernah mau bertanggung jawab? Hingga tahun milenium ini, kami ini dinyatakan anggota PKI kami. Sesungguhnya kami kan bukan anggota PKI. Namun begitulah kami ingin berjumpa dengan orang tuamu. Adi Bana Merdeka namanya. Dia itu mengaku orang Jawa pada waktu itu.
Namun mengapa dia itu ternyata bukan orang Jawa? Dia itu Pangkostran. Dia itu sebenarnya Cakrawirawa. Tidak pernah dia mau mengaku denganmu. Dia itu orang yang merentengkan senjatanya kepada orang tua kami di lorong-lorong rumah ini. Konteks menyatakan serupa demikian. Itu di mana mereka dinyatakan incaran atas nama anggota PKI lama. Supranatural ini ketersangkaannya atas nama mereka Himin Komandinggo Sugri. Mereka ini mengincar nama Irwan Cornel karena keterkaitan status anak kandung dari Adi Bana Merdeka, penguasa hutan raya Universitas Sumatera Utara di tahun-tahun pasca kudeta PKI. Untuk menyatakan nama Irwan Cornel perlu untuk mengetahui bahwa mereka itu ada ketersangkaan Himin Komandinggo Sugri di Jawa ini. Termasuk mereka orang-orang gila di jalanan itu, di mana Irwan Cornel sama sekali tidak mengerti urusannya apa. Sungguhnya di sini kita akan bicara. Ini usulan tentang Pangkostran, Adi Bana Merdeka. Itu incaran kami sejak tahun-tahun berlalu ini. Tidak pernah dia mau ngomong ya bahwa dia itu adalah Pangkostran. Dia itu RPK Cakrawirawa. Dia itu orang yang menghabisi kemiliteran Indonesia. Iya, itulah. Dia itu pembunuh anggota militer Indonesia. Dimana ini sebenarnya keterkaitan dengan PKI. Kami tidak tahu bagaimana mengatakannya, bahwa sebenarnya kami ini bukan PKI. Itu sebenarnya anggota PKI. Dimana kami tahu Adi Bana Merdeka melarikan diri dari Jakarta sejak pembacaan Super Semar oleh Letnan Soeharto. Adi Bana Merdeka itu adalah incaran. Sejak tahun-tahun milenium ini tidak pernah mau mengaku diri sebagai orang yang bertanggung jawab atas penghabisan seluruh anggota PKI di zaman Soekarno. Pada saat itu Nasakom bergelora, di mana Adi Bana Merdeka Gigit-Suka adalah sosok yang anti kepada Nasakom, anti komunis, anti kepada Soekarno. Adi Bana Merdeka Gigit-Suka itu adalah orang yang pro kepada istilah Hindu Ganesha. Istilah beliau itu Hindu Ganesha untuk menyatakan Indonesia. Beliau mengatakan Pancasila, merah putih, dengan mengaku berstatus sebagai penguasa Hindu Ganesha. Hutan raya itu dia itu penguasanya, kemiliterannya. Ya, serupa demikian lah. Dia mengaku Hindu katanya, Hindu Ganesha itu Indonesia. Nah, demikianlah urusannya. Mana kami kurang mengerti. Pada waktu peristiwa itu, Adi Bana Merdeka itu serupa seperti Khmer Merah itu, serupa seperti Westerling, menghabisi seluruh kemiliteran Indonesia dan menyatakan diri tentang Nasakom, menghabisi PKI. Sadis, kurang sadis lah, tapi begitulah. Rentetan senjatanya terus sampai ke lorong-lorong rumah kami dan matilah sudah orang tua kami. Konteks menyatakan itu di depan mata kami, ditembakinya, diseretinya orang tua kami itu serupa seperti anjing di jalan-jalan Jakarta itu, depan rumah itu, diseretnya itu dan tembakinya sampai mati. Itu Adi Bana Merdeka bertanggung jawab. Karena kau harus tahu, saya ini anggota militer Indonesia, tapi mengapa Pangkostran tidak pernah mengakui saya sebagai anggota militer Indonesia ini? Hindu Ganesha itu apa? Mengapa ada istilah Hindu Ganesha? Kita kan sudah Indonesia. Apa itu maksudnya penguasa kemiliteran Imperium Hindu Ganesha? Untuk menyatakan itu hutan raya ternyata imperium, kekaisaran dari Adi Bana Merdeka. RPK, apakah RPK itu imperium? Apakah dia keterkaitan kekaisaran sesuatu? Siapa sebenarnya kaisar? Kenapa ada Hindu Ganesha? Untuk menyatakan demikian. Itu Adi Bana Merdeka dinyatakan tidak sungkan-sungkan main bom. Dia lempari rumah kami, sementara kami ini adalah anggota kemiliteran Indonesia. Meledak di mana-mana. Matilah semua. Untuk menyatakan demikian. Sadis itu orang, yaitu mirip itu seperti Khmer Merah ataupun Vietcong. Iya, Vietcong, kau benar. Dia itu persis seperti Vietcong. Tahu kau di mana dia bertahta dan berkedudukan di kemiliteran Indonesia? Itu di hutan, bukan di Jakarta.
di hutan-hutan raya Indonesia itu. Di situ dia bertahta atau bersembunyi, berkedudukan kemiliterannya, kepangkatannya diangkatnya di sana di hutan raya itu, yang mengaku dia sebagai penguasa hutan raya Indonesia dengan logo Hindu Ganesha. Itu sebenarnya yang kami kurang mengerti, apa itu Hindu Ganesha? Mengapa dia menyatakan Hindu Ganesha sementara kita sudah Indonesia? Itu Adi Bana Merdeka, persis seperti Vietcong itu. Khmer Merah mirip seperti Khmer Merah. Kalau dia datang seakan-akan dia itu penguasa hutan raya Indonesia, bersayap persis seperti Mussolini, dan tidak sungkan-sungkan untuk mengarahkan rentetan senjatanya. Peluru ditembakinya ke tembok-tembok rumah. Demikianlah. Pada menyatakan dendam ini belum usai. Kornel, kau adalah anak kandung dari RPK Adi Suci. Kami sudah kenal kau ini. Kau adalah tokoh politik nasional Indonesia yang mengerti tentang sejarah, kurang paham tentang duduk peristiwa. Ya, demikian. Itu Adi Bana Merdeka, Khmer Merah Indonesia itu. Mana kau harus memahami bahwa dia itu adalah orang yang bermasalah terkait pembantaian gerakan 30S PKI. Itu Adi Merdeka adalah orang yang bertanggung jawab atas perondongan senjata ke rumah-rumah militer Indonesia di zaman 30S PKI. Ditembakinya seluruh jenderal-jenderal tentara Indonesia karena menginginkan kudeta Nasakom terhadap Pancasila dan juga Indonesia. Mengaku dia penguasa Hindu Ganesha. Hutan raya itu diakuinya sebagai kedudukan Hindu Ganesha. Itu orang gila itu Adi Bana Merdeka dengan pernyataannya, yang mana dia mengaku anti Nasakom, anti komunis, pro kepada Pancasila. Dia mengaku sebagai penguasa Pancasila dan juga Merah Putih. Keterkaitan ideologinya Hindu Ganesha. Mana kami sampai sekarang masih bertanya-tanya, apa itu Hindu Ganesha? Mengapa kedudukan kemiliteran diletakkan di hutan raya? Di hutan rimba itu didudukannya kemiliteran Indonesia. Nah, dia menyatakan itu adalah Hindu Ganesha. Pada waktu itu orang tua saya mati ditembak Adi Merdeka dengan rentengan pelurunya. Dia tembakkan ke tembok rumah. Itu tembakan-tembakan itu adalah tembakan peluru-peluru pangkostrat, penguasa hutan raya. Saya tidak mengerti mengapa, namun dia datang itu ke rumah dari hutan. Dia itu kalau tinggal itu di hutan, di domisilinya itu di hutan itu, mana dia menyatakan bahwa dia pro Pancasila dan tidak suka apapun selain Pancasila. Hindu Ganesha Indonesia, ya dia selalu mengaku seperti itu. Itu orang persis seperti Vietcong, ya mirip itu seperti Khmer Merah, seperti Vietcong. Kalau kau cari dia, cari aja dia di hutan itu tinggal. Itulah Adi Bana Merdeka. Lalu tiba-tiba dia menghilang. Sejak zaman Super Semar dia hilang. Kami kira dia tinggal di mana? Ternyata dia kembali ke hutan. Itu hutan raya Usu itu. Di sana dia tinggal dan bersembunyi, dan tidak pernah dia mau mengaku bertanggung jawab atas pemberangusan anggota-anggota kemiliteran Indonesia, pemberangusan anggota-anggota PKI, pemberangusan Nasakom Soekarno. Semua itu dihabisinya hanya karena omongan Hindu Ganesha. Dia menyatakan Hindu Ganesha berkuasa. Indonesia sudah ada, untuk apa Nasakom? Mengapa kita perlu Nasakom sementara kita sudah Hindu di sini? Konteksnya menyatakan iya, Adi Bana Merdeka itu ngomong begitu. Dia punya Tuhan Hindu, mana dia mengaku Hindu yang berkuasa atas Indonesia. Demikianlah Pancasila. Konteksnya menyatakan Adi Bana, iya benar, dia mengatakan begitu. Pancasila katanya, sementara Soekarno mengaku Nasakom. Nah, demikianlah kejadiannya, di mana kami tidak pernah menyangka kalau Adi Bana Merdeka itu orang yang sadis, kejam itu. Dia itu persis seperti Vietcong. Tentara-tentaranya dia simpan di hutan raya. Di hutan sana dia ngakukan
sebagai kedudukan domisili ketentarannya, Hindu Ganesha. Pada saat peristiwa tersebut, entah dari mana dia datang, muncul tiba-tiba dan merentengkan peluru-pelurunya di tembok-tembok rumah anggota kemiliteran Indonesia. Mengaku dia ingin memberangus kudeta Indonesia atas nama Nasakom kalian, katanya. Ya, kami dinyatakan atas nama Nasakom, padahal Nasakom itu Soekarno. Kami dinyatakan anggota PKI, padahal kami ini anggota kemiliteran. Katanya menyatakan demikian, dan Adi Bana Merdeka tidak suka-suka. Dia itu menyeret-nyeret orang seperti anjing. Terlebih lagi anggota-anggotanya itu anggota-anggotanya itu tidak manusia itu. Dia itu adalah RPK yang tidak punya nurani, menghabisi semua orang yang mereka rasa merupakan pro kepada Nasakom, ataupun pro kepada Soekarno, ataupun pro kepada PKI. Oleh menyatakan dia itu adalah Pancasila dan tidak mau apa-apa selain Hindu Ganesha. Demikianlah momen ini terhubung, konten ini bersambung katanya, dan sampai jumpa. Saya sudah agak bingung menceritakannya, tapi kurang lebih seperti itu. Visualnya kelihatan ya, apa itu di Jakarta ya? Anggota PKI ya, mengapa kontek-kontekan soal film ya, film G30 SPKI. Ya, film G30 SPKI benar, kami mau meralat, makanya kami tidak bisa lah menghubungi. Beliau itu tidak bisa diajak ngomong ya. Dia itu orang tua kandungmu ya. Itu namanya Adi Bana Merdeka ya. Itu Pangkostrat itu. Nah, iya, itu tidak bisa diajak ngomong itu ya. Nah, begitulah. Terima kasih dan sampai jumpa. Semua orang dapat menemukan update ataupun informasinya melalui internet, sosial media masa kini, dari Google, Facebook, sampai juga ke YouTube. Dan saya sangat menantikan untuk pengurusan realisasi keuangan saya melalui nomor rekening BRI saya, dengan kegiatan juga tentang persoalan maraknya usaha tambal ban perbengkelan yang termasuk pada domisili ketersangkaan supernatural Himel Komandinggo Sumgrip yang saya maksudkan. 660 yang kedua frame ini demikian terlebih dahulu pada momen kalender ini 14 September 2021, pada hari yang ke-6 alam menciptakan manusia. Serupa seperti Trinitas Kristiani. Konfirmasi LFA Internasional Abad Milenium ini sudah termasuk pada momen konferensi. Terima kasih dan sampai jumpa. Kontak baru saya terhubung pada detik-detik terakhir yang menyatakan berasal dari internasional. Nama Adi Bana Merdeka Ginting Soekarno ini pada masanya dikenal, ini sudah diingat dan sudah diketahui, sudah dikenali oleh orang-orang Asia. Itu namanya Adi Bana Merdeka ya. Itu orang dikenal itu di masanya sampai ke Vietnam, Thailand, Myanmar, Jepang, dikenal itu di masanya. Dia itu adalah inspirasi awal dari keberadaan Khmer Merah ya, Khmer Merah itu, dan juga termasuk Viet Cong ya benar, Viet Cong ataupun Viet Sinh. Viet Cong yang di Vietnam itu inspirasi awalnya dari dia itu RPK Adi Bana Suci kan, Adi orang tuanya Irwan Cornell. Wajahnya itu sudah kami kenal. Kontak kami terhubung dengan orang Cina Indonesia yang mengaku kenal dengan Adi Bana Merdeka. Itu ternyata orang yang dikenal sampai ke Vietnam itu. Dia itu orang yang mengawali keberadaan Viet Cong. Viet Cong itu termasuk dia itu Viet Cong dan Khmer Merah. Iya, Khmer Merah. Pernah Cornell mendengar Khmer Merah? Dia itu ada di Asia. Itu termasuk itu Adi Bana Merdeka. Adi Bana Merdeka itu
Termasuk itu awal dari keberadaan Khmer Merah. Khmer Merah yang di Asia itu konteks menyatakan demikian. Konteks ini terhubung pada menit-menit terakhir ini menyatakan ini keterkaitan juga memang kepada Adi Bana Merdeka Ketik Suka, selain juga tentang nama Irwan Cornell yang kepengurusan keuangannya ya, dan juga 666 ECDM Alien Family Contact itu benar. Namun kita menginginkan riwayat ataupun kelanjutan dari urusan ini, urusan menyangkut nama Adi Bana Merdeka. Dia itu keterkaitan kepada Thailand, Myanmar, termasuk juga Vietnam, Singapura, Malaysia, Macau itu termasuk dia Macau, dan Jepang termasuk itu Jepang, Taiwan, Korea termasuk itu. Kami menginginkan Adi Bana Merdeka, dia itu punya riwayat itu yang ingin dilanjutkan urusannya di tahun-tahun milenium ini. Demikianlah konteks ini dinyatakan atas nama Asia yang ingin menghubungi nama Irwan Cornell. Maksudnya itu RPK, bagaimana ceritanya? Apa RPK itu sudah usai, sudah tamat RPK-nya? Itu Pangkostrat, itu termasuk itu Khmer Merah dan juga Vietcong, Vietnam, dia itu seorang pimpinan itu di Vietnam. Vietcong tahu? Itu Adi Vietcong, termasuk Khmer Merahnya, bukan Vietcong. Nanti kalian tahu sejarah Vietcong ini. Ini termasuk RPK Adi Merdeka. Ya, tapi jangan bilang. Jadi ceritanya begini. Ini dari Asia. Hutan raya. Kita bicara soal hutan raya. Hutan raya itu sampai ke Vietnam itu. Itu hutan-hutan Vietnam itu termasuk hutan raya. Hutan raya Adi Bana Merdeka itu, ya itu termasuk itu. Dia terus itu sampai ke Asia, sampai ke Laut Kuning termasuk itu. Korea dia juga termasuk itu. Adi Tempur kan, Adi Suci. Dia itu berurusan dengan Nippon Asia. Pernah Cornell mendengar Nippon Asia? Nah, Adi Merdeka ini punya urusan dengan Nippon. Dia itu pernah membombardir Nippon. Kapal Nippon pernah dibombardir. Adi Merdeka ini dia berurusan itu dengan Jepang soal Nippon. Cornell, kontak kalian kita terhubung lagi titik ini supaya kita tuntaskan juga Adi Merdeka, orang tua Irwan Cornell kan, itu punya urusan dengan Kuba, Havana, negara yang ada di sebelah Amerika itu, Kuba. Nah, itu punya urusan dengan Adi Bana, Adi Merdeka. Dia itu urusan tentang Ernesto Che Guevara. Ernesto Che Guevara itu punya urusan dengan Pangkostrat, Adi Bana Merdeka, termasuk juga Fidel Castro, Kuba. Iya, itu dia punya urusan dengan Pangkostrat.
Pangkostrat itu kan orang tuanya Irwan Kornel. Nah, itu Kornel. Pada momen-momen milenium ini ingin diurus keterkaitan urusannya. Itu bapakmu itu Pangkostrat gila. Dia selesaikan urusannya dengan internasional di masa-masa yang tidak tepat. Hilang dia pada waktu itu dan nggak tahulah bagaimana urusannya. Tapi dia itu punya urusan itu dengan Venezuela, ada urusannya. Ya, dengan Suriname ada urusannya. Kuba, dia ada urusan itu dengan Kuba. Dengan Che Guevara. Pernah Kornel tahu Che Guevara? Nah, itu orang punya urusan dengan Pangkostrat, Adi Tempur, Adi Cobra, Adi Bana, Fidel Castro. Kornel, bapakmu itu Westerling. Dia punya urusan sampai ke Soviet itu, Moskow, sampai itu Adi Bana Merdeka, Moskow, Lenin, Italia. Dia itu punya urusan itu dengan Italia, Mussolini, kematian Mussolini, Yugoslavia, Michael Gorbachev, Italia, Mussolini, Lenin. Itu punya urusan dengan Adi Pangkostrat. Itu Pangkostrat PKI yang menghabisi anggota PKI, termasuk Soekarno dibunuhnya itu. Iya, itu Adi Bana Merdeka, penguasa hutan raya Hindu Ganesha. Dia itu mengaku Pancasila di masanya. Merah putih dia katanya, yang tidak mau berubah kendati pun ada komunis di dunia ini. Ya, itu. Kornel, soal Malaysia pun ada. Adi Merdeka itu punya urusan dengan Malaysia. Soal lambang negara. Iya, lambang negara. Lagu kebangsaan Malaysia. Lagu negara. Malaysia, Singapura. Iya, Singapura. Itu ada urusan dengan Pangkostrat. Pangkostrat PKI. Itu Pangkostrat lari di waktu yang tidak jelas. Pada waktu itu dia hilang, yaitu Singapura, termasuk juga Malaysia. Ya, itu cari-cari Pangkostrat. Pangkostrat di mana? Kenapa hilang? Pada waktu itu buat super semar ya, bikin super semar. Kenapa orangnya lain? Waktu baca super semar itu, kenapa orangnya bukan Pangkostrat? Pangkostrat kemana? Nah, itu Adi Tempur, Adi Cobra, Adi Bana, James Bond. James, ya ini konteks dari Inggris Raya. James punya urusan dengan Inggris Raya. Itu James Pangkostrat, pemberangus PKI. Dia belum selesai pengadilannya di Inggris Raya. Itu James membawa lari uang pound sterling. Hilang semua uang pound sterling di Inggris Raya. Pada waktu itu James jualan senjata merek Kaliber. Iya, dia itu pengusaha senjata. Dia buat senjata mereknya Kaliber. Lalu dia hilang dari Inggris Raya. Di Nederland dia buron, melakukan pemberontakan dengan logo Hindu Ganesha. Itu buron Nederland, buronan Holland itu. Cornelius the Hotman. Ya, Cornelius the Hotman. Pernah Cornel membaca buku sejarah Cornelius the Hotman? Itu pimpinan VOC. Waktu itu Belanda punya jenderal namanya Cornel. Itu Cornel dibunuh Adi Cobra di hutan raya Indonesia, Hindu Ganesha. Dibunuhnya Cornel. Cornel itu seorang pimpinan ketentaraan Belanda, Holland, VOC. Cornel dibunuh Adi Cobra.
Dia berurusan dengan keluarga Cornel di Holland, di Belanda. Cornelius the Hotman. Apa kau pernah membaca buku sejarah? Di situ ada ditulis namanya Cornelius the Hotman. Cornelius the Hotman itu orang mati dibunuh Adi tempur. Dibantainya di hutan raya Hindu Ganesha. Bunuhnya. Itu keluarga Cornelius the Hotman di tahun-tahun milenium ini mencari-cari Pangkostrat. Mana Pangkostrat? Kenapa sudah bunuh PKI langsung hilang? Kontek menyatakan, iya, dia itu mendongkolkan internasional, termasuk Mussolini dan Lenin, termasuk juga Holland, Belanda. Keluarga Cornel itu dongkol sama Adi Cobra. James melarikan diri setelah Super Semar Soeharto. Waktu itu Super Semar diselenggarakan bukan atas nama Pangkostrat. Adi Tempur, Adi Cobra, Adi Merdeka, James hilang itu. Nah, itu orang dicari-cari di tahun-tahun milenium ini. Kontak terhubung kembali menyatakan internasional menyepakati untuk 666 kondisi ini. Begitu sajalah. Kontaknya menyatakan demikian. Begitu sajalah Cornel. Kalau memang Adi Merdeka tidak bisa dihubungi. 666 kondisi ini merupakan appointment yang diakui internasional dengan kontak konfirmasi alien family apa ini tentang deklarasi proklamasi eksistensi kenegaraan mata uang alien family, simbol mata uangnya nomor termasuk ke dalam Alkitab, atau kontak konfirmasi tentang proyek internet 666 kondisi ini. Demikian, kontak ini dinyatakan atas nama internasional dengan konfirmasi yang perlu ditoleransi setelah konferensi internet 666 kondisi ini. Bella demikian terlebih dahulu pada momen konferensi KL ini, kontak terhubung menyatakan kita sebenarnya sudah terhubung rame-rame menghubungi Nameron Cornel internet 666 kondisi ini untuk keterkaitan kelanjutan pengurusan keuangan kepada Nameron Cornel. Mana kontak terhubung menyatakan Nameron Cornel memang merupakan fokus atau pengurusan keterkaitan maraknya usaha tambal ban perbengkelan yang tahun-tahun sekarang ini juga. Kontak menyatakan demikian. Manapun juga keterkaitan tentang ketersangkaan supernatural mereka ataupun human commanding wisdom grip yang dimaksudkan oleh internet 666 dalam kondisi mereka. Demikian terlebih dahulu dan terima kasih. Sampai jumpa.